Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, saya Bella Karissa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 0605 1182 025004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NKRI. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menemukan data dan informasi mengenai desentralisasi dan otonomi daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, peserta didik dapat menilai hubungan antara asas desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan informasi yang telah ditemukannya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Jadi, hari ini kita bahas dulu sih, apa itu desentralisasi? Nah, desentralisasi ini kalau secara bahasanya itu berasal dari kata sentrum, yang artinya pusat. Kalau kita sederhanakan, makna desentralisasi ini adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Sedangkan kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desentralisasi merupakan suatu penyerahan urusan pemerintahan, dalam hal ini oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Nah, selanjutnya, setelah kita membahas mengenai definisi desentralisasi, kita akan mengetahui apa sih kelebihan dan juga kelemahan adanya desentralisasi ini. Nah, kalau kita berbicara tentang kelebihannya ya, yang pertama tentu dengan adanya desentralisasi ini dapat mengurangi beban ataupun pekerjaan pemerintah pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi ini, pekerjaan yang menumpuk di pemerintahan pusat itu dapat berbagi pekerjaan begitu kepada pemerintah daerahnya. Jadi pemerintah pusat tidak perlu lagi turut campur. Artinya dalam hal ini pemerintah pusat masih mengontrol bagaimana tata cara pemerintahan daerah, namun seluruh kewenangan itu sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Yang kedua, dengan adanya desentralisasi ini dapat meningkatkan harmonisasi pemerintah pusat dan daerah. Nah, kalau kelebihan yang ketiga ini, desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi di segala bidang, misalnya bidang pendidikan, bidang kesehatan, pelayanan publik, dan lain-lainnya, terlebih lagi pada penyelenggaraan pemerintah pusat maupun daerah. Kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai kelebihan desentralisasi, selanjutnya kita akan membicarakan atau membahas tentang kelemahan adanya desentralisasi ini. Nah, yang pertama itu, desentralisasi dapat mengganggu keseimbangan dan keselarasan tujuan pemerintah pusat maupun daerah. Jadi terkadang desentralisasi ini sering ada beberapa ketidakpahaman atau pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah itu terkadang memiliki pola pikir bagaimana bagusnya penyelenggaraan ini dijalankannya. Yang kedua, kelemahan desentralisasi ini adalah rentan terhadap sikap kedaerahan. Kelemahan yang kedua ini adalah desentralisasi sangat rentan terhadap sikap kedaerahan ya. Sedangkan kelemahan yang ketiga adalah membutuhkan banyak persiapan dan juga tentunya memerlukan biaya yang sangat tinggi. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi tentang otonomi daerah. Jadi, kalau secara istilah, otonomi daerah ini berasal dari kata bahasa Yunani yaitu autonomia atau autonomos, dengan kata auto artinya sendiri dan nomos artinya aturan atau undang-undang.
Sedangkan kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, jadi otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, bisa dilihat pada gambar di sampingnya ya. Jadi, kebijakan upah minimum regional itu merupakan salah satu contoh dari adanya otonomi daerah. Baik, kita beralih ke selanjutnya itu apa sih tujuan dari pelaksanaannya otonomi daerah ini? Jadi, otonomi daerah yang merupakan bentuk dari desentralisasi kebijakan pemerintahan pada hakikatnya ditujukan supaya mendekatkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dapat memberikan sebuah pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya secara luas. Adapun kalau kita pecahkan ya poin-poinnya, tujuan yang pertama itu adalah meningkatkan pelayanan dan kualitas kesejahteraan masyarakat agar atau supaya lebih baik. Sedangkan yang kedua itu dapat mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sedangkan yang ketiga itu dapat membuka kesempatan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat daerah. Nah, selanjutnya kita bahas ya, dalam setiap pelaksanaan kebijakan itu pasti tentunya ada beberapa prinsip ya agar dapat terlaksana dengan baik. Terlebih lagi kita ini membahas tentang otonomi daerah. Jadi apa sih prinsip pelaksanaan otonomi daerah? Jadi pada prinsip yang pertama itu otonomi seluas-luasnya. Artinya di sini adalah setiap daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintah sesuai dengan ketetapan undang-undang. Jadi pemerintah daerah itu yang diberikan hak otonomi khusus tidak mengatur pemerintahannya itu dengan asal-asalan, akan tetapi harus tetap berpegangan dengan ketetapan yang ada pada undang-undang. Prinsip pelaksanaan yang kedua itu adalah otonomi nyata. Jadi, pemerintahan daerah dalam menangani urusan pemerintahannya itu haruslah berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban senyatanya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya itu. Prinsip pelaksanaan yang ketiga yaitu otonomi bertanggung jawab. Jadi, otonomi yang bertanggung jawab ini maksudnya diselenggarakan sesuai dengan yang menjadi tujuan dan pemberian otonomi. Jadi, pemerintah pusat telah memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah itu semata-mata untuk dijalankan dengan baik dan juga untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada para masyarakat ataupun rakyat di daerahnya. Baik, sampai di sini saja materi dari Ibu. Sejatinya, otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melainkan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Selanjutnya, daerah apa saja sih yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat? Ada 4 daerah loh di Indonesia yang mendapatkan otonomi khusus. Daerah apa sajakah itu? Silakan saksikan pada link YouTube berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Baiklah, mungkin sekian video pembelajaran dan penjelasan dari Ibu mengenai desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NKRI. Semoga dengan video pembelajaran kali ini, kalian lebih dapat memahami materi pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.